kita bernyanyi bersama-sama ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oke, kita masuk ke pembelajaran kedua. Allah hadir dalam hidup manusia. Lihat dan buka buku kamu ya, Nak. Nah, Tuhan hadir melalui alam ciptaannya. Tumbuhan yang hidup bertumbuh menunjukkan kehadiran Tuhan atas makhluk hidup. Dari segala jenis tumbuhan yang hidup merupakan sumber daya alam yang terus bermanfaat bagi kehidupan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang mari kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan Tuhan berbeda dengan ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya dengan cara berfirman, sedangkan manusia diciptakan dengan karyanya atau berkarya. Manusia diciptakan dengan karyanya, yang artinya Allah mencipta dengan tangannya sendiri. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan sehingga membuat manusia bisa hidup. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang artinya, Nak, Tuhan menganugerahkan sifat-sifatnya kepada manusia. Sifat-sifat Allah diantaranya kasih, sabar, pemaaf, murah hati, kesetiaan, dan segala hal yang baik dan benar. Ketika manusia menggunakan sifat pemberian Tuhan dengan baik, saat itulah gambar dan rupa Allah nyata di dalam diri manusia. Nah, manusia sangat berharga di hadapan Allah, maka manusia disebut sebagai mahkota ciptaan atau ciptaan yang mulia. Seperti hidup kita berharga bagi Allah, kita juga harus menghargai diri kita sendiri dengan cara bagaimana menerima dan mensyukuri apapun keadaan kita. Rasa syukur dapat kita nyatakan melalui apa? Doa, pujian, dan persembahan, serta menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah hadir dan berkuasa sepanjang hidup kita, mulai dari lahir sampai Tuhan memanggil kita. Allah senantiasa hadir dalam segala keadaan, baik di saat kita sedih, di saat kita senang, takut, sakit, sehat, kecewa, dan sebagainya. Ketika kita sedih, Tuhan menghibur kita agar tidak mudah putus asa. Ketika kita merasa khawatir, Tuhan akan menguatkan dan memberi ketenangan pada kita. Dan ketika sedang merasa bahagia dan bangga, Tuhan senantiasa mengingat agar tidak sombong, rendah hati, dan waspada. Nah, perhatikan, rasa sedih dan takut juga pernah dialami oleh Yesus sebelum ia menderita sengsara untuk disalib. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan penuh kesedihan karena harus berpisah dengan murid-muridnya. Saat berdoa, Yesus ditemani oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus juga merasa takut atas penderitaan dan kematian yang akan dialaminya untuk menebus dosa manusia. Kesedihan inilah yang merupakan salah satu sisi kemanusiaan Yesus pada saat turun ke dunia sebagai manusia. Meskipun merasa takut dan sedih, dia tetap taat terhadap kehendak Bapa untuk menanggung dosa manusia. Oke, kita mungkin juga
juga pernah merasa sedih dan takut juga ketika menghadapi berbagai macam masalah. Kita merasa bahwa kita seorang diri. Dalam keadaan seperti ini, baiklah kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita serta memberikan kekuatan agar kita mampu menghadapi semua peristiwa. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan dalam doa dan permohonan yang tulus. Tuhan pasti mendengar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya karena Allah Maha Hadir. Nah, anak-anak Miss, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tugas kamu mencatat video pembelajaran ini di buku catatan kamu dengan rapi ya, Nak. Shalom.